Nama saya Irma Indriana dengan NIM 56 2019 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menginstal Windows 8 dengan menggunakan Rufus. Keperluan yang perlu disediakan adalah flash disk, file instalasi Windows 8. Nah, file ini berukuran sekitar 4 GB, dan yang terakhir adalah file Rufus. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah setting untuk partisi Windows 8 yang akan diinstal dengan cara klik logo Windows bersamaan dengan huruf R. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu ketik disk mgmt.msc. Langkah ini untuk membuka aplikasi disk management bawaan Windows. Selanjutnya, karena disk di sini tidak ada yang free, maka kita ambil memori dari sistem C untuk kita jadikan boot untuk Windows 8 dengan cara klik kanan, kemudian klik string volume. Kita tunggu sebentar hingga loadingnya selesai. Nah, untuk memori yang diperlukan Windows 8 minimalnya kurang lebih adalah 50 GB, sehingga pada enter the amount of space to string in megabyte ini kita isikan 50.000 MB. Setelah itu bisa langsung klik button stringnya. Nah, karena telah di string, otomatis akan terbentuk satu drive baru. Setelah terbentuk, kita klik kanan, kemudian klik delete, lalu kita klik yes. Setelah itu kita klik kanan lagi, lalu delete partition, kemudian klik yes. Langkah ini agar status drive tersebut menjadi unallocated. Dan perlu diperhatikan pula, apabila tipe disk adalah dynamic disk, maka tidak dapat diinstal Windows. Namun, jika tipenya GPT atau MBR, maka dapat diinstal Windows. Kurang lebih begitu untuk men-setting partisi. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita setting ke aplikasi Rufus. Nah, kita buka dulu Rufusnya. Nah, jadi setelah kita menancapkan flash disk itu, maka flash disknya itu akan terbaca di sini ya, di device. Nah, oke, lalu untuk boot selectionnya kita pilih disk or ISO image, lalu kita select. Nah, kita cari file instalasi Windows 8 yang sudah kita download. Lalu kita open. Nah, setelah di open, maka di sini akan men-setting dengan otomatis ya. Nah, di sini ada partition scheme. Nah, ada MBR dan juga ada GPT. Nah, jadi untuk MBR dan GPT ini tergantung dengan komputer masing-masing ya. Tapi untuk versi terbaru itu sudah menggunakan GPT. Nah, untuk perbedaan sendiri, untuk MBR itu kapasitasnya hanya 2 TB, dan untuk GPT itu bisa mencapai 9,4 ZB gitu. Nah, oke, untuk format option itu default aja ya di sini. Nah, jadi default. Setelah itu kita bisa start. Nah, di sini ada warning. Nah, jadi kita oke aja. Nah, untuk proses ini itu bisa membutuhkan waktu sekitar 30 menit atau juga bisa lebih gitu. Jadi oh ya, untuk info, pastikan flash disk yang kita tancapkan itu kosong atau tidak ada data yang penting ya, karena nanti flash disknya akan kita format. Jadi kalau semisal ada data yang penting atau file-file penting itu bakalan hilang gitu. Selagi kita menunggu proses ini, kita juga bisa membackup dulu data yang ada di C ini ya.
Nah, supaya nanti semisal kita ada kesalahan pada saat formatting, itu data yang ada di C ini nggak akan hilang ya, karena ada backupnya gitu. Oh ya, videonya bakalan di-cut karena proses ini memerlukan waktu yang cukup lama ya, supaya menghemat waktu, jadi di-cut gitu. Oke, setelah selesai atau di situ statusnya udah ready ya, kita close. Nah, jadi file instalasi Windows 8-nya sudah berada di flash disk yang kita tancapkan tadi. Setelah kita masuk ke BIOS dengan cara restart. Lalu sebelum si komputer ini masuk ke Windows, klik di keyboard ESC atau F2. Di sini kita klik ESC, lalu pilih Enter Setup. Nah, di sini di tab paling kanan kita klik yang USB. Nah, ini udah kedetek. Ini dia otomatis ngelot dulu. Tunggu sebentar. Nah, di sini prosesnya agak lama ya karena menggunakan USB 2.0, jadi kecepatannya agak sedikit lambat. Nah, di sini udah muncul kelihatan untuk bahasanya English, untuk pengaturan waktu pilih ke Indonesia, dan jangan lupa metode input ini US. Lalu kita klik next, klik install now. Nah, ini harus nunggu beberapa saat juga. Nah, kalau ini, kalau disuruh masukin produk ini, masukin aja produkinya. Nah, setelah dimasukin produkinya, kita klik centang lisensinya, lalu next. Nah, di sini kita pilih yang di bawah ini, pilih yang custom, install Windows only. Nanti akan keluar partisi-partisi seperti ini. Nah, di sebelumnya kan udah dijelasin tuh cara kita udah buat satu unallocated space buat instalasinya, besarnya 70 GB ini. Nah, di sini kita klik yang unallocated space, lalu kita klik new,
lalu apply. Nah, setelah terbentuk, kita klik next. Otomatis Windows akan menginstal di drive yang tadinya unallocated tersebut. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih setengah jam, jadi ini saya skip aja sampai install gitu. Nah, ini udah sampai installing fitur, tinggal nunggu install update, sama habis ini langsung otomatis restart. Nah, ini ditunggu aja, ini nanti otomatis restart. Nah, ini kita pilih Windows 8, akan loading lagi. Jadi ini kurang lebih 1 menit ya untuk proses loadingnya. Oke, ini restart lagi. Pilih Windows 8. Oke. Nah, yang kedua kita masukin nama PC kita buat digunain. Lalu kita klik next. Nah, ini bisa di skip dulu kalau mau, tapi kalau mau update ini bisa dihubungkan ke internet. Tapi di sini saya skip dulu. Nah, untuk gampangnya kita bisa use express settings biar nanti otomatis disetting sama Windowsnya. Untuk customize ini kita bisa mengatur fitur apa aja yang mau dihidupin dan nggak dihidupin. Misal kayak automatically get driver, update, dan lain-lain. Next. Sebentar, error reporting. Next. Untuk customize-nya jadi ini fitur-fiturnya bisa kita on off. Jadi kita bisa milih fitur apa yang akan kita mau pakai dan enggak kita pakai. Nah, di sini kita masukin username. Lalu untuk password, kalau enggak mau dikasih password, ini dikosongin aja. Oke, enggak boleh sama.
Nah, ini kita sudah masuk ke desktop. Ini Windows 8-nya. Bisa dilihat ini tertulis Windows 8 1.0. Kurang lebih begitu untuk penginstalan pertamanya, tapi ini belum selesai dan masih akan kita lanjutkan ke setting driver. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi driver. Driver ini berfungsi untuk menjembatani hardware dan juga software, ya, itu salah satu fungsi driver pastinya. Ini sangat penting. Langsung saja kita masuk ke device manager. Nah, kita cek, coba kita lihat tanda-tanda warning apa saja yang belum terinstall. Nah, yang pasti ini VGA-nya belum ada, masih kosong. Terus driver bawaan. Nah, untuk setting drivernya untuk laptop kita bisa langsung mendownload dari website resmi laptop yang sesuai spesifikasi laptop pastinya, ya, yang sesuai laptopnya lah. Kita sambungkan dulu ke internet. Nah, sebenarnya nggak harus ke website resmi, kita bisa juga kita melalui aplikasi yang memudahkan seperti Driver Pack Solution. Nah, untuk kali ini kita akan mendownload langsung dari website resminya gitu. Ya, kita langsung cari dulu. Nah, terus bagaimana biar kita itu tahu driver apa sih yang kita download? Langsung kita cek dulu spesifikasinya dengan ditekan Windows plus R, terus kemudian kita cek nomor serinya. Nah, ini tuh nomor seri dari laptop kita. Sistem model itu ya. Untuk laptopnya langsung saja langsung download driver merek laptop Asus dengan ya sesuai nomor model tadi. Ya, kita cari di website resminya Asus. Langsung saja kita buka. Nah, ini kecepatan internetnya belum stabil ya, karena kita belum menginstal driver. Driver ini sangat berpengaruh dari segala lini. Langsung aja kita klik driver tadi, langsung kita sesuai OS yang kita install. Tadi kita pasang Windows 8.1 64 bit. Langsung saja kemudian kita install, kita download maksudnya. Nah, ini ada banyak driver pasti yang kita butuhkan. Nah, yang paling penting kita wireless chipset, audio, sama pointing device. Untuk BIOS hanya untuk pengguna advance ya. Langsung kita download saja. Karena ini kita mendownload, jadi mendownload secara mandiri gitu kan.
Jadi jangan lupa benar-benar disesuaikan dengan apa yang kurang di driver yang perlu kita install pastinya. Nah, ini kita download tadi, kita install, tinggal install biasa kayak. Nah, langsung aja kita next. Cukup mudah ya kalau masalah instalasi seperti ini. Mungkin banyak orang pun tahu ya, tinggal kita next ya, tapi ya kita lihat juga dong pasti. Nah, udah selesai, langsung kita ke driver selanjutnya yang LAN ya. Ya, ya langsung pasang ya. Dan untuk driver lainnya ya pasti kurang lebih sama juga instalasinya. Kita tunggu, sabar, tenang, kuasai. Kalau sudah kita selesai, langsung saja kita langsung ke selanjutnya, driver selanjutnya, Smart Base Tool. Next. Seperti yang pertama tadi. Jadi kalau bisa misal punya waktu lebih, misalnya lebih baik di-download secara manual seperti ini ya, tidak pakai driver pack, karena lebih akurat pastinya. Kalau kita mendownload dari situs resmi pasti sudah teruji stabil gitu. Tapi kalau nggak mau ribet ya tetap driver pack solution. Mungkin ada aplikasi lain yang memudahkan juga bisa. Setahu saya salah satu yang memudahkan driver pack solution. Langsung ke chipset ya, langsung saja kita setup, klik 2 kali. Ya, langsung ke proses selanjutnya. Next, run anyway, next. Kita next lagi. Kita pilih install. Run anyway, ya. Pastikan ini terpilih Express ya. Defaultnya sepertinya juga seperti itu, jadi kemungkinan besar langsung udah ada di Express. Kalau ke custom nanti akan banyak mensetting lagi, jadi langsung kita klik Express saja.
Oh ya, ketika kita install yang ini chipset ini bisa kemungkinan nanti layar kita flickering karena sedang menginstal VGA. Tapi nggak apa-apa karena ya memang seperti itu. Memang akan terjadi seperti itu, tapi tidak apa-apa. Semua akan berjalan dengan baik. Nah, ini flickering seperti ini nggak apa-apa. Oh ya, ngomong tentang driver pack yang saya bahas tadi, driver pack solution tadi itu, di situ selain menyediakan men-scan driver apa yang dibutuhkan, dia juga memberikan update aplikasi, update driver, dan juga memberikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk laptop atau yang kita butuhkan. Kita bisa memilih. Langsung selanjutnya kita install driver yang WLAN ya, langsung ke setup, run anyway. Nah, kita di atas I accept, ya setuju, harus setuju dong. Langsung kita install. Oke, sudah selesai. Langkah terakhir kita restart agar untuk menyelesaikan instalasi driver-driver sebelumnya. Kita tunggu. Nah, langsung aja kita masuk ke Windows. Oke. Langsung kita lihat. Nah, itu di klik kanan tadi ada tulisan AMD ya. Kita cek. Langsung kita lihat apakah masih ada yang belum terinstall. Driver-driver yang kita butuhkan udah nggak ada tanda warning ya. Jadi semua udah terinstall dan kita bisa menggunakan dengan baik laptop kita. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya, dari kelompok 4. Ya, perkenalkan, nama saya Setiawan Syanto Sutrisno, NIM 56 2019 0122. Ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penjelasan teman-teman yang lain, 4 orang menjelaskan dengan tema yang berbeda, dan di sini saya mendapatkan dengan tema kesimpulan. Instalasi Windows 8 dengan portable Rufus kelompok. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan flash disk dulu sebagai bahan bootable-nya. Yang kedua itu lebih ke software sistem operasinya. Setelah itu kita menyiapkan software Rufusnya, lalu kita klik untuk diinstal. Dan sebenarnya menggunakan software Rufus itu lebih gampang dari penjelasan teman-teman yang lain. Itu menggunakan Rufus itu tinggal kita masuk dari flash disk itu otomatis kedetek bahwa ada flash disk yang terhubung dengan komputer kita. Setelah itu kita masukkan ISO-nya atau CD-nya ke dalam aplikasi tersebut, Rufusnya, lalu kita setting bootable itu menjadi MBR supaya bisa dibaca dengan BIOS-nya.
lalu kita klik saja lebih ke proses sih, itu nanti tinggal menunggu sampai selesai. Dan setelah itu kita melakukan install. Nah, setelah menginstal itu flashdisk itu dihubungkan kepada laptop yang akan diinstal. Lalu kita restart, lalu kita masuk ke F10. Dan biasanya klik F10 terus atau Del atau F2 tergantung dari laptop yang digunakan atau PC yang digunakan. Nah, setelah masuk pada BIOS, kita masuk pada tools yang di atas itu adalah boot. Jadi flash disk bootable itu dijadikan boot pertama pada saat booting laptop itu berjalan supaya bisa dibaca. Misalnya jika tidak ada installnya itu, boot pertama itu adalah hard disk. Hard disk itu yang menyimpan sistem operasi yang ada di komputer tersebut. Setelah itu maka kita akan install bootable-nya, maka flash disk itu sebagai boot pertamanya supaya bisa dibaca oleh komputer pertamanya. Setelah itu di save dan exit. Biasanya F10 atau F12 untuk save dan exit. Setelah itu akan restart sendiri dan otomatis akan masuk kepada sistem operasi yang akan diinstal. Dan pada saat sistem operasi mau diinstal itu lebih ke ngikutin tata cara di dalam installnya sih, paling pertama itu yang pemilihan bahasa dan lain-lain, terus paling yang persetujuan tentang Windows-nya I accept dan lain-lain, dan setelah itu ada partisi. Nah, partisi itu yang dijelaskan dalam video sebelumnya itu secara langsung di dalam Windows-nya. Sebenarnya selain di dalam Windows itu kita pada saat install itu juga bisa membuat partisi. Mungkin kalau kita laptopnya kosong, kita bisa hapus semuanya. Jadi kan ada unallocated space-nya itu yang masih full, yang masih kosong. Atau misal kita udah laptop, udah udah kita pakai, tetapi kita mau install, kita bisa hapus aja yang drive C-nya aja supaya kita menghilangkan sistem operasi yang lama dan kita ganti ke sistem operasi yang baru. Itu tergantung dari kebutuhan dari pengguna juga sih. Setelah itu kita tinggal mengikuti proses instalasi, loading, dan biasanya setelah selesai dia akan restart sendiri untuk bisa masuk ke dalam Windows 8 tersebut. Mungkin juga butuh waktu yang agak lama sih. Dan setelah melakukan di dalamnya itu kita biasanya melakukan driver, dan biasanya setelah laptop diinstal itu emang lebih nggak bisa dipakai sih, kayak semisal wifi-nya belum bisa dipakai, lebih ke driver perangkat hardware yang akan dihubungkan itu biasanya belum terhubung. Makanya ada dua cara yang sebenarnya yang dicontohkan di video sebelum teman saya yang menjelaskan, itu lebih ke kita masuk kepada ke ke website Asus tersebut, website resminya Asus. Kita bisa cari tentang driver yang akan dibutuhkan sesuai dengan kode dari laptop yang kita gunakan. Tapi selain itu juga biasanya saya lebih suka menggunakan kayak driver pack yang sudah menjadi satu gabungan itu. Biasanya dia akan kita install aplikasi tersebut, dia akan mencari sendiri apa sih yang dibutuhkan dari komputer kita yang mungkin belum ada di dalam ini, maka akan dicari secara otomatis, lalu kita bisa lakukan install untuk bisa update driver secara keseluruhan. Setelah udah diupdate semua, biasanya baru laptop itu bisa digunakan. Mungkin driver seperti wifi, sound, atau mikrofonnya itu bisa digunakan. Selain itu juga setelah itu kita kan juga butuh aplikasi tuh, aplikasi yang akan digunakan seperti misalnya Google, kita juga harus install sendiri, mungkin download sendiri, dan supaya menghemat waktu juga sebenarnya pada saat kita mau install, kita harus apa sih yang dibutuhkan selama kita install atau setelah kita install. Jadi pada saat kita setelah install itu udah selesai semua gitu. Sekian dan terima kasih.